Oke, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Video kali ini kita akan membahas satu topik yang saya rasa teman-teman juga menunggu topik ini ya. Kira-kira saham apa yang harus saya tunggu kalau pasar sudah stabil atau kembali normal? Saham apa yang harus saya koleksi begitu pasar memberikan kepada kita sinyal bahwa dia sudah mulai melakukan akumulasi dan mulai bersiap untuk melaju kembali. Di video kali ini, saya akan siapkan sekitar 7-8 saham yang teman-teman bisa perhatikan jika, ingat ya teman-teman ya, jika pasar kembali normal atau dia sudah memulai membentuk base, di mana sideways sudah terjadi pada penurunan indeks harga saham gabungan ya. Pertama adalah kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Kira-kira dia masih akan kemana ya? Dari kemarin teman-teman pasti bertanya-tanya, dia akan kemana? Karena dari video kemarin saya tidak mengatakan atau saya tidak menganalisa kira-kira dia akan kemana. Sebenarnya kalau bicara tentang teknikal itu bukan sesuatu yang pasti ya. Teknikal juga kita bilang itu seperti sebuah seni ya, atau seni di dalam menganalisa pergerakan teknikal atau chart dengan melihat histori atau masa lalu yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini posisi indeks harga saham gabungan itu dia sedang berada di sebuah area support atau kita sebut sebagai market structure di situ ya, di daerah abu-abu ini. Teman-teman bisa lihat kalau hari ini tidak disuspend, saya berpikir adalah indeks pasti akan tembus ke bawah area support ini. Nah, kalau disuspend ya sudah, berarti kita akan melihat bahwa indeks dengan 3 candle gede ini ya, mungkin kalau teman-teman bicara mengenai candlestick pattern, berarti ini kita sebut sebagai 3 black claw. Ini adalah tanda atau sebuah sinyal bahwa secara teknikal indeks harga saham gabungan sedang memasuki sebuah momentum bearish yang sangat-sangat besar untuk long term. Karena ini adalah chart monthly ya. Karena ini adalah chart monthly, maka teman-teman bisa lihat ini adalah 3 candle merah terjadi pada chart monthly ini. Pertanyaannya, secara teknikal ya, kita bisa melihat dia akan berhenti nanti di mana lagi. Kalau kita lihat secara teknikal ya, masa lalunya dia akan berhenti di mana lagi. Teman-teman melihat sekarang psikologi pasar aja ya. Psikologi pasar yang ada adalah begitu besarnya ketakutan, kepanikan, semua berlomba-lomba untuk membuang barang yang mereka miliki. Ya itu tipikal lah, itu tipikal banget, dan itu adalah kejadian yang sudah berulang-ulang terjadi pada semua trader. Kita udah menyarankan untuk liburan dari 1 bulan yang lalu, tidak pernah dilakukan. Hari ini pasar begini, mereka panik dan berlomba-lomba untuk membuang barang. Itu lingkaran setan yang kita sebut sebagai cycle of doom. Nanti ada satu video tentang hal ini. Kita tidak bicara hal ini dulu. Kira-kira akan kemana indeks harga saham gabungan kalau dia tembus area support ini? Area support ini kalau tembus, maka dia akan pergi ke sekitar 4.200 sampai ke 4.000. 4.200 sampai ke 4.000. Segitu parahnya kah Pak? Ya, kalau lihat fear-nya. Teman-teman udah lihat video sebelumnya, isu utamanya teman-teman perhatikan. Bagaimana isu utama saat ini yang kita bisa update dari coronavirus ya, teman-teman udah tahu websitenya. Teman-teman lihat sendiri, memang di Cina sudah mulai menurun sekali. Cash yang aktif udah tinggal 14.000, tetapi yang jadi masalah adalah sudah timbul daerah epidemik yang baru. Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah Eropa ya. Eropa teman-teman lihat Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, lihat kasusnya. Norway, Switzerland, Denmark bahkan sudah lockdown. Netherlands, Belanda, Sweden ya, UK, Belgium, Belgia, Austria ya. Teman-teman lihat sendirilah, itu semua adalah negara-negara di Eropa yang case-nya atau active case-nya itu cukup besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan, total dari case yang ada dibandingkan 1 juta orang dalam satu populasi, teman-teman bisa lihat betapa besarnya perbandingan itu. Ya, Italia 206 orang dari 1 juta orang itu kena kasus corona. 206 orang dari 1 juta.
Kebayang nggak? Yang Iran 120, Korea 153 ya, Prancis 34, bahkan kalau teman-teman lihat Norway ya, penduduknya nggak tahu banyak ya. Dari 1 juta orang ada 126 kasus. Dan Denmark aja dari 1 juta orang ada 100 kasus. Berarti ini kurang lebih sekitar 0, sekian persen ya. Tetapi ini memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa kasus corona ini atau isu utama terjadinya penurunan yang terjadi pada indeks seluruh dunia itu belum selesai. Jadi ya angka 4.000 di indeks harga saham gabungan sangat mungkin terjadi. Sekarang kita lihat masa depan dulu lah ya. Ini kan mungkin bagaimana kalau seandainya ini udah berhenti, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman, saya ingin menyarankan teman-teman, ada yang pertama adalah siapkan cash. Siapkan uang tunai yang cukup ya. Yang cukup untuk apa? Untuk mengguyur pasar begitu dia mulai berhenti atau membentuk area konsolidasi. Kenapa kita harus menyiapkan cash atau uang tunai yang dalam jumlah yang kalau bisa semaksimal mungkin? Pertama adalah teman-teman perhatikan toko yang mungkin teman-teman sering mendengar, yaitu Pak Lo Keng Hong atau mungkin Warren Buffett. Sebenarnya banyak sekali toko-toko seperti ini yang muncul pada saat apa? Mereka muncul pada saat krisis seperti ini. Mereka muncul pada saat indeks sedang dalam keadaan hancur-hancurnya. Ini yang kita sebut sebagai when fear is in the market, you must greedy. Saat ini siapa yang berani masuk ke market? Ketakutan begitu luar biasa. Dan kita juga tidak masuk hari ini. Karena kita mau tunggu sampai ketakutan ini selesai. Kita mau tunggu isu utama yang menyebabkan penurunan pada indeks harga saham gabungan ini selesai. Ingat ya teman-teman ya, kita tidak masuk saat ini. Tetapi kita mau mempersiapkan diri, kita mau memantau kira-kira kapan ini selesai. Begitu selesai, teman-teman harus muncul, teman-teman harus nongol. Karena ini adalah kesempatan yang tidak mungkin teman-teman bisa rasakan setiap hari. Ini kesempatan hanya akan terjadi 10 tahun sekali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi kaya raya, ya sekali lagi saya ingin katakan, kalau teman-teman ingin menjadi kaya raya, muncullah pada saat indeks sudah mulai sideways, sudah mulai konsolidasi, sudah mulai membentuk base. Artinya penurunan indeks sudah mendekati akhirnya. Terutama teman-teman ingat, perhatikan big picture-nya. Perhatikan why-nya. Setelah why-nya teman-teman tahu, baru teman-teman bisa cari ke how dan kapan atau when saya masuk ke dalam pasar. How? Bagaimana saya masuk? Teman-teman saya udah kasih tahu ya. Why itu adalah karena corona. Berarti corona ini melahirkan atau dampaknya dari corona ini adalah pelemahan pada ekonomi dunia. Pelemahan ekonomi dunia, kalau teman-teman nggak ingin menghindari kata krisis dan resesi, ya sudah kita ngomong pelemahan ekonomi global. Pelemahan ini baru akan selesai apabila kasus corona ini terkendali. Kapan dia terkendali kita nggak pernah tahu. Pemerintah setiap negara sedang berusaha untuk mengendalikannya. Tapi begitu dia terkendali, teman-teman akan lihat indeks atau secara teknikal dia akan membentuk base kembali. Base itu adalah fase di mana akumulasi akan mulai terjadi kembali. Dan saya ingatkan sekali lagi, teman-teman jangan sampai tidak hadir. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena ini adalah kesempatan yang hanya teman-teman bisa temui 10 tahun sekali. 10 tahun yang lalu 2008, 10 tahun yang lalu adalah tahun 1998. 2 tahun itu mungkin teman-teman lewatkan. Tahun ini adalah peluang buat teman-teman. Ini adalah kesempatan buat teman-teman. Jangan sampai dilewatkan. Kelewat 10 tahun lagi teman-teman mesti tunggu. Oke? Lalu apa yang harus kita incar? Saham apa yang harus kita incar? Teman-teman kita akan lihat sama-sama beberapa saham yang bisa kita perhatikan. Dan kenapa kita perhatikan saham-saham ini? Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman ada satu garis warnanya orange ya. Teman-teman bisa kelihatan ya, orange. Warna orange itu adalah pergerakan daripada indeks harga saham gabungan dibandingkan dengan yang di candle ini adalah pergerakan harga sahamnya. Yang kita mau cari adalah saham-saham yang bertahan pada badai ini. Saham-saham yang bisa bertahan menghadapi badai penurunan indeks ini. Saham apa sih yang bisa bertahan
Maka teman-teman lihat, ini pertama adalah saya rekomen adalah HMSP. Ingat ya teman-teman, sekali lagi bukan masuk sekarang, masuknya nanti. HMSP teman-teman lihat, komposit atau indeks harga saham gabungan turun 21,36%, HMSP turunnya 26,89% ya, artinya beda-beda tidak jauh. Dia ngikutin ya pergerakan indeks. Itu pertama adalah HMSP. Yang kedua adalah teman-teman bisa pilih salah satunya. Ini adalah ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur ya. Teman-teman lihat ICBP. ICBP pada saat harga indeks atau indeks harga saham gabungan turun 21,36% ya. ICBP hanya turun 7,88%. Yang kedua adalah INDF. Itu adalah induk perusahaan dari ICBP. Artinya teman-teman pilih salah satu, nggak usah ngambil dua-duanya. INDF teman-teman lihat. Indeks turun 21,36%, INDF hanya minus 9,83%. Oke? Itu pilih salah satu. Kalau teman-teman merasa bahwa ICBP terlalu tinggi, ambillah INDF. It's okay. Ya, berarti kan sesuaikan dengan modal dan kemampuan teman-teman. Oke? Yang kedua adalah SIDO, Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul. Nah, SIDO muncul teman-teman lihat, komposit atau indeks harga saham gabungan turun 21,36%, tetapi SIDO muncul hanya turun minus 8,93%. Oke? Saham yang lain adalah, ini mungkin saham yang cukup favorit buat teman-teman ya, BBCA. BBCA teman-teman lihat, pada saat penurunan indeks dia hanya turun minus 11,75%. Indeks kan 23,36%. Oke? Nah, pilih salah satu. Saya rekomen untuk saham perbankan ada dua, BBCA atau BBRI. Kalau teman-teman merasa BBCA terlalu tinggi untuk harga sahamnya, teman-teman silakan ambil BBRI. BBRI teman-teman lihat minus 12,80%. Sedangkan indeks harga saham gabungan minus 21,36%. Oke? Yang terakhir ya, mungkin teman-teman ini bisa teman-teman lihat juga, TOWR atau Sarana Menara Nusantara. Indeks harga saham gabungan turun 21,36%, sedangkan TOWR turun minus 9,09%. Jadi ini kira-kira 8 saham yang teman-teman bisa pilih. Tidak perlu semuanya harus teman-teman masukin. Teman-teman pilih salah satu atau pilih salah dua ya. Setelah itu teman-teman tinggal ikutin. Ingat teman-teman, bukan masuk saat ini, tetapi menunggu indeks harga saham gabungan sudah mulai membentuk trend sideways atau konsolidasi. Pada saat itu teman-teman sudah bisa mulai melakukan akumulasi. Dan ingat sekali lagi, saya hanya mengingatkan sekali lagi teman-teman ya, bahwa semua itu pada saat teman-teman sudah masuk ke dalam sebuah saham, yang mana aja dari 8 itu, beri dia kesempatan untuk bekerja. Ingat, kasih dia waktu untuk bekerja. Kenapa? Karena setelah corona ini selesai, maka pemulihan ekonomi membutuhkan proses. Ingat ya, pemulihan ekonomi membutuhkan proses. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau di Cina menghadapi corona dari Januari itu berakhir di bulan Maret, ya kita anggap kurang lebih 2 bulan ya untuk Cina. Artinya negara-negara lain mungkin juga akan butuh waktu 2-3 bulan itu. Jadi kalau misalnya hari ini adalah bulan Maret, kita anggap 2-3 bulan kemudian itu adalah bulan Juni. Artinya kalau di Indonesia berarti setelah Lebaran. Mungkin di Juli sudah mungkin akan terjadi yang namanya proses pemulihan ekonomi. Nah, mungkin teman-teman tinggal lihat nanti di bulan Juni secara teknikal harusnya kalau isu corona ini selesai, indeks akan mulai membentuk fase atau tren konsolidasi. Oke, sebelum saya tutup video ini, teman-teman, saya mau ingatkan bahwa kelas coaching untuk batch 2 ini akan ditutup terakhir pada tanggal 15 Maret ini. 15 Maret ini. Jadi buat kesempatan buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar dengan link di bawah ini. Teman-teman bisa lihat mungkin di layar teman-teman sudah ada linknya atau di deskripsi di bawah. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.